Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Danis Maulana Sugianto, NPM 191000037 kelas A. Saya akan mempresentasikan hukum jaminan. Fungsi hukum jaminan. Fungsi jaminan ini adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan kebendaannya, jenis jaminan ini terdapat dua jenis antara lain. Yang pertama itu jaminan berwujud dibagi dua. Yang pertama, jaminan tidak bergerak. Misalnya tanah yang ditempatinya berdiri sebuah bangunan atau mesin-mesin yang terparti, misalnya mesin besar pabrik industri. Yang kedua itu jaminan bergerak. Misalnya seperti mesin, kendaraan bermotor, inventori, barang, emas, batangan, dan sekuritas. Lalu ada jaminan tak berwujud, yaitu jaminan ini melingkupi hak cipta, debit niaga, dan hak sewa. Tujuan jaminan. Tujuan dari jaminan ialah guna melindungi efek defisit yang dialami pihak bank jika pelanggan tidak sanggup membayar kredit yang telah dipinjam, atau dapat dikatakan jaminan dapat dipakai sebagai sumber pembayaran kredit dengan cara dijual. Selanjutnya ada unsur-unsur jaminan. Yang pertama merupakan jaminan tambahan, yang kedua diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank atau kreditur. Yang ketiga untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Penggolongan jaminan. Penggolongan jaminan pada umumnya, jaminan yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis sebagai berikut. Yang pertama, jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan yang lahir karena perjanjian. Yang kedua, jaminan umum dan jaminan khusus. Yang ketiga, jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Yang keempat, jaminan yang mempunyai objek benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak. Yang kelima, jaminan yang menguasai bendanya dengan jaminan yang tidak menguasai bendanya. Lalu ada asas-asas hukum jaminan. Terdapat sebuah asas-asas yang dijadikan pedoman hukum jaminan, diantaranya asas publik, asas spesialis, asas tidak dapat dibagi, asas inbezilstelling, asas horizontal. Pengertian jaminan menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, arti jaminan yaitu keyakinan atas itikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan sesuai perjanjian. Lalu ada pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jaminan adalah hak keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kegunaan jaminan. Yang pertama ialah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank atau kreditur untuk mendapatkan pelunasan bangunan apabila debitur melakukan cedera janji. Lalu yang kedua, menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri dapat dicegah. Lalu yang ketiga, memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, misalnya dalam pembayaran angsuran pokok kredit tiap bulannya. Sumber hukum jaminan. Sumber hukum jaminan secara tertulis tidak terbatas sebagaimana yang telah diatur dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Akan tetapi diatur juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai jaminan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (WB). Seiring dengan adanya perkembangan hukum Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hukum jaminan, maka beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur jaminan dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata WB sudah tidak berlaku lagi.